Bayangin teman, kita hidup di zaman di mana makanan tinggal order lewat aplikasi. Kita terbiasa melihat rak supermarket penuh dengan berbagai pilihan warna-warni. Kita sering membuang sisa makanan hanya karena rasanya kurang pas atau sudah dingin. Kita merasa ketahanan pangan adalah urusan pemerintah, bukan urusan kita. Lalu tiba-tiba siklus alam berubah, bukan karena perang nuklir, tapi karena bumi lelah. Tahun pertama hujan mulai jarang turun, tapi kita masih santai. Paling cuma fenomena El Nino, kata para ahli di televisi. Kita masih bisa makan enak meski harga-harga mulai naik pelan-pelan. Tahun ketiga, tanah mulai pecah-pecah. Sungai-sungai besar yang biasanya mengairi sawah berubah jadi jalanan debu. Bendungan menyusut sampai ke dasar, sawah-sawah di seluruh dunia gagal panen. Disinilah kepanikan mulai terasa nyata. Supermarket bukan lagi tempat belanja, tapi jadi medan tempur. Uang di rekeningmu yang jumlahnya jutaan atau miliaran itu tiba-tiba kehilangan kesaktiannya. Karena sebanyak apapun uangmu, kamu tidak bisa memakan kertas atau angka di layar HP. Tahun kelima, ini yang paling ngeri, teknologi pengolahan air laut gagal karena biaya energi yang melonjak. Manusia mulai kehilangan empati, tetangga tak lagi saling sapa, mereka saling curiga. Apakah di rumah sebelah masih ada simpanan beras? Viral bukan lagi soal dance terbaru, tapi soal di mana ada sumber air yang tersisa. Di masa Nabi Yusuf, beliau punya rencana besar. Beliau menyimpan gandum di dalam bulirnya agar tahan lama. Beliau mengajarkan tentang manajemen kesabaran. Di era modern ini, apakah kita siap? Kita yang terbiasa manja dengan kemudahan, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa surga dunia itu sangat rapuh. Kita baru sadar bahwa satu butir nasi yang dulu kita buang ternyata adalah sebuah nikmat yang tak ternilai harganya. Kelaparan ini bukan cuma soal perut yang kosong. Ini adalah ujian tentang kemanusiaan. Apakah kita akan menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang datang meminta-minta dengan penuh penyesalan, atau kita akan menjadi seperti Yusuf yang tetap tenang dan penuh kasih meski punya kuasa? Di akhir 7 tahun itu, manusia yang selamat bukan mereka yang punya tumpukan emas, tapi mereka yang punya simpanan iman dan rasa syukur. Mereka yang paham bahwa yang memberi makan sejatinya bukanlah sistem ekonomi atau logistik dunia, tapi Allah yang memberikan hujan. Semoga kita belajar menghargai setiap suap makanan yang ada di piring kita hari ini sebelum 7 tahun yang berat itu benar-benar menyapa. Amin ya Rabbal Alamin.